Iya, masih di Morning Zone, masih bersama saya Andri dan juga Om Kemas di Halo, sini. siap Om. Dan tadi Iya, kita iya, udah iya, bahas iya. ya, Om ya, terkait Iya, soal yang betul. titik puspa Yang ya, titik puspa, betul. yang mengalami pecah pembuluh darah. Betul, betul, Heeh. betul. Pecah pembuluh darah. Dan ini penyakit yang juga ternyata silent killer ya. Heeh, Betul. dan Termasuknya silent killer ya. dan tidak mengenal usia Iya, gitu. betul, Iya, ada betul, di betul. usia 30-an, 40-an gitu ya. Mengalami kejadian serupa gitu ya kan, yang tiba-tiba pecah aja pembuluh darah terus kemudian ya akhirnya kondisinya juga akhirnya fatal gitu. Betul. Nah ini kita ada ini ya dokter ya. Kebetulan kita ada dokter Nah, dokter spesialis saraf ya. ya dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Columbia Asia, Dokter Rais Al Bakori, Ah, SPBS. Betul ya dok ya? Dr. Ais Al-Abtari. Pagi, Ya. dokter Pagi Aris. dok. Iya. Iya, dokter Selamat Ais. pagi, Mas. Ya, Mas. Aduh dok, sehat nih. Siap, Dok, siap. ini kita ngobrol Ya. soal ini nih dok, penyakit pecah pembuluh darah ya Iya. atau penyakit syaraf ya dok ya, yang belakangan menjadi momok yang menakutkan gitu ya. Dan ini Oke Zoners, sapaan pemirsa kita nih dok, nih kan penasaran sebenarnya pengen tahu gitu. Apa sih penyebabnya gitu dan kenapa sih disebut silent killer gitu? Apakah karena memang datangnya mendadak atau memang sebenarnya sebelumnya itu sudah ada gejala, sudah ada sinyal dari tubuh gitu ya yang mengindikasikan bahwa oh ini nih bahaya nih, ini harus segera diatasi gitu. Iya, iya, Nah, iya. tapi orang lebih acuh, cuek gitu Iya, ya, hingga akhirnya fatal gitu. betul. Nah, itu kira-kira gimana sih, Dok? Memang ada nggak sih alertnya gitu atau ada alarmnya nggak sih di badan kita? Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Hmm. Jadi kalau untuk penyakit yang seperti Mas jabarkan tadi itu, Hmm. sebenarnya umumnya itu ditangani sama dua dokter spesialis umumnya ya. Hmm. Ada dokter spesialis saraf, ada kami di bagian dokter bedah saraf. Jadi kalau kami itu cenderung melakukan intervensi operatif gitu, penanganannya lebih ke arah sana nanti. Nah, cuman kalau kita bahas mengenai pecah pembuluh darah itu, secara umum masyarakat harus tahu dulu, dia itu kan masuk kategori stroke gitu ya. Nah, stroke itu ada dua yang harus diketahui sama masyarakat umum. Yang pertama, stroke sumbat pembuluh darah atau disebut dengan stroke iskemik. Ada yang kedua, ini yang lagi hits, lagi booming sekarang, stroke pecah pembuluh darah atau stroke hemoragik namanya. Nah, stroke hemoragik ini sebenarnya eh, keduanya itu mau stroke iskemik, stroke sumbat pembuluh darah atau stroke pecah pembuluh darah, nah itu sebenarnya sudah ada sign ataupun sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, bisa dilihat misalnya melalui faktor resiko. Nah, setiap orang itu punya faktor resiko untuk terjadinya stroke, ya. Misalnya paling sering nih habitnya itu suka ngerokok. Nah, itu paling sering mau dia elektrik sigaret atau yang konvensional, rokok biasa gitu, rokok tembakau. Kemudian ada diabetes, ada darah tinggi. Nah, ini sebenarnya pada masyarakat umum itu sudah menjadi sign sebagai tanda akan punya bakat terjadinya stroke pecah pembuluh darah. Nah, sebenarnya dia nggak muncul tiba-tiba. Dengan adanya bakat itu, ya, sebenarnya kalau dia dikontrol dengan bagus, ya, itu bisa mencegah terjadinya pecah pembuluh darah tiba-tiba. Nah, kenapa bisa dia muncul tiba-tiba? Nah, bisa jadi kan aktivitas fisik yang tinggi, stres, kurang istirahat. Nah, dengan adanya faktor risiko tadi itu, tiba-tiba saat tubuh lagi dalam tanda kutip lemah, tensinya naik, nah itu situ muncul pecah pembuluh darah sehingga terjadinya stroke hemoragik, stroke pecah pembuluh darah. Nah, itu kadang-kadang masyarakat kita baru muncul pada saat sudah ada gejala turun kesadaran, ya, nggak sadar tiba-tiba, nah baru datang ke dokter. Nah, mungkin di situ penanganannya bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, tergantung dia datang ke dokternya. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Dok, sebenarnya kalau misalkan pada saat kita tahu dia pecah pembuluh darah, golden hour-nya itu berapa jam sih dok kalau boleh tahu dok? Iya, paling bagus itu sebenarnya di bawah 4 jam ya. Oh, di bawah 4 Nah, jam. sehingga kan prinsipnya itu kalau kita lihat pecah pembuluh darah itu, nah pembuluh darah itu kan kayak saluran pipa gitu ya, yang Ya. masuk ke dalam hal ini kita bahasnya ke arah otak ya. Jadi asupan yang dibawa dari pipa itu adalah oksigen, nutrisi otak gitu ya.
begitu dia pecah, artinya ada jalan yang nggak nyampe gitu, jalan Hmm. keluar. Hmm. Nah, sehingga nutrisi yang paling penting didapatkan sama otak itu adalah oksigen. Hmm. Itu makanan yang paling penting dibutuhkan oleh otak kita. Nah, Hmm. semakin lama otak itu nggak dapat oksigen, nah semakin jelek prognosisnya, semakin jelek angka keberhasilannya. Nah, Hmm. sehingga begitu ada kejadian stroke, sebaiknya di bawah 4 jam itu sudah kita tangani secara medis gitu, Mas. Iya, iya, Oke. iya. Dok, kalau boleh tahu dok, Mm-mm. ciri-ciri kalau Ya, misalkan orang, wah, misalkan Iya. si A ini ternyata mengalami pecah pembuluh darah gitu dok. Hmm. Apa maksudnya ciri-ciri ya. fisiknya yang bisa kelihatan itu seperti apa sih dok? Kalau boleh tahu. Nah, oke. Jadi eh, gejala stroke itu sangat berbeda sebenarnya antara dia itu stroke sumbat sama pecah ya. Mm-mm. Nah, Iya. kalau pecah pembuluh darah ini dia itu ibaratnya tulang tengkorak kita itu kan Hmm. fix, dia nggak bisa melebar ya. Hmm. Beda halnya misalnya ada perdarahan di rongga perut. Nah, perut Hmm. kita itu kan masih bisa ngebuncit gitu, masih Iya. bisa elastis. Nah, tapi kalau di kepala itu, kalau ada penambahan volume dari tulang tengkorak, di dalam tulang tengkorak itu, dia tulang tengkorak kita kan nggak bisa ngelebar. Jadi mau nggak mau, darah yang ngumpul itu akan menekan ke fungsi kesadaran. Hmm. Nah, paling sering gejala yang awal muncul adalah peningkatan tekanan di dalam tulang tengkorak. Hmm. Gejalanya adalah pertama nyeri kepala semakin lama semakin berat, kemudian mual muntah, bahkan muntahnya itu sampai menyemprot gitu, Hmm. saking tingginya tekanan di dalam tulang tengkoraknya. Iya. Nah, kemudian bisa juga muncul kejang. Nah, Hmm. bahkan pada fase tertentu karena dia sudah merusak bagian anggota gerak, dia kelemahan di satu sisi anggota geraknya, Hmm. mulai dari anggota gerak tangan, kaki, kemudian bicara pelo gitu ya. Nah, bahkan nanti kalau pada fase berikutnya lagi turun kesadarannya. Jadi kalau kita panggil Mas, 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 nah itu pasiennya nggak respon, cenderung Hmm. mengantuk begitu. Bahwa Iya. bahkan bisa lebih dalam lagi, pasiennya bisa turun ke penurunan kesadaran, ke koma seperti itu. Nah, itu gejala-gejala yang sering didapatkan di masyarakat Iya, kita. iya, iya. Jadi Hmm. kadang-kadang datang itu udah nggak sadar, padahal sebelumnya udah kunang-kunang nyeri kepala gitu ya. Iya, iya. Gitu Mas. Dan itu bisa terjadi pada saat dia juga beraktivitas ya, Dok ya? Artinya memang Iya dalam kondisi betul. sehat, betul-betul sehat, tiba-tiba langsung kolaps gitu. Bisa Mas, bisa. Hmm. Hmm. Ada faktor genetik nggak sih, Dok, terkait ini, Dok? Iya, jadi kalau kita lihat faktor resiko itu ya, ada faktor resiko yang kita bagi menjadi dua dia. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Hmm. Nah, yang nggak bisa diubah ini memang udah apa istilahnya, sudah ketentuannya. Hmm. Misalnya laki-laki gitu ya, secara jenis kelamin, pada usia produktif itu laki-laki cenderung lebih tinggi angka kejadian stroke-nya. Nah, kemudian yang kedua genetik. Ada turunan dari orang tua yang pernah mengalami stroke atau penyakit jantung ya. Itu bisa menjadi faktor resiko tambahan. Nah, kemudian usia, semakin usia bertambah, itu kesehatan dari pembuluh darah otak itu semakin menurun. Nah, itu Iya. kan faktor resiko yang nggak bisa diubah. Pasti akan apa? Pasti akan kita alami semuanya gitu ya. Hmm. Nah, tapi yang menjadi fokus kita sekarang adalah kita penanganan pada faktor resiko yang bisa diubah. Jadi Hmm. artinya tidak selamanya orang yang punya genetik stroke itu udah pasti dia kemudian hari akan terjadinya stroke. Iya. Bahkan sekarang banyak itu dengan orang-orang yang aware, udah tahu keluarganya ada stroke, dia membangun habit yang bagus ya, aktivitas fisiknya bagus, menjaga pola makan, tidak merokok. Nah, di kemudian hari dia itu akan mengurangi resiko terjadinya stroke seperti yang dialami pada orang tuanya sebelumnya. Oke. Jadi genetik itu tidak selamanya Hmm. pasti mengalami stroke, tidak. Tapi dia punya bakat, iya. Tapi masih bisa dikendalikan dengan modifikasi faktor resiko yang bisa diubah tadi. Gitu, Mas. Oke. Oke, oke. Berarti kalau gaya hidup berarti yang harus diubah salah satunya ya dok ya? Hmm. Iya, betul. Itu, Tipsnya apa dok kalau boleh tahu iya, dok? itu bisa jadi faktor pencegah ya, Dok ya? Iya, ya. Ini kita bicara yang sering kita dapati pada masyarakat awam aja ya, Iya. yang mungkin bisa langsung diterapkan Terapkan. nantinya. Iya. Yang pertama itu paling sering adalah merokok. Hmm. Sekarang Iya, kemarin saya iya. lihat riset itu,
70% masyarakat Indonesia itu udah merokok. Sisa Iya. 30% aja yang tidak merokok, Mm-mm. Iya, iya. gitu ya. Yang kedua itu obesitas. Oke. Hmm. Obesitas. Jadi berat badan berlebih bisa juga membuat nanti dia resiko ke sana. Iya. Yang ketiga ada diabetes mellitus, Mm-mm. Hmm. DM, Mm-mm. kencing manis kalau saya bilang ya. Mm-mm. Kemudian hipertensi, Mm. darah tinggi. Iya. Nah, tapi untuk stroke hemoragik ini yang paling sering adalah hipertensi ini yang tidak terkontrol. Hmm. Oke. Misalnya dia udah tahu nih ada hipertensi, Mm. sudah dikasih obat untuk mengontrol tensinya itu ya. Tapi dia nggak mau minum obat secara teratur, mungkin apa? Mungkin takut dengan komplikasi obatnya, takut dengan side effect dari obatnya gitu ya. Iya. Hmm. Nah, pasien-pasien yang tidak teredukasi dengan baik itu justru dia ini menjadi bakal calon pasien-pasien dengan stroke hemorragik seperti itu. Oh, oke. Gitu, Mas. Jadi kalau udah harus minum obat darah tinggi ya sudah dirutinkan saja Hmm. berarti ya, Dok ya? Betul, sebaiknya Hmm. seperti itu, tapi tetap dengan pemantauan, ya. Iya. Hmm. Jadi setiap obat yang kita konsumsi itu Hmm. harus dengan pemantauan juga. Jadi target pengobatan kita itu jelas. Hmm. Jadi nggak minum obat begitu ada keluhan nyeri kepala, minum cari obat di warung atau di apotek gitu ya, Iya. minum. Begitu nanti enakan, stop lagi obatnya. Itu Iya, sering iya, saya iya, dapatkan iya. pasien-pasien seperti Hmm. itu. Hmm. Mm-mm. Nah, Hmm. sehingga baiknya itu memang dikontrol rutin, nanti dikontrol dengan dokter penyakit dalam, dokter Hmm. jantung, terserah dari pasiennya baiknya gimana, gitu Nah, Mas. kebanyakan masyarakat kita Hmm. takut nih, Dok, untuk medical check up, Dok. Iya, Iya. Nah, menurut dokter itu penting nggak sih, Dok? iya. Eh, Cara terbaik sebenarnya untuk deteksi dini ya medical check up ya. Heeh. Zaman sekarang itu usia di atas 40, start 40 itu udah eh, baiknya sudah pernah melakukan pemeriksaan pembuluh darah otak satu kali. Iya, Dengan Oh. iya. cara angiografi. Dia nanti kayak semacam CT scan ya, MRI angiografi itu nanti di Hmm. scan kepalanya, dimasukkan zat kontras, nanti dilihat itu Hmm. jalur dari pembuluh darah otaknya itu Hmm. apakah ada yang berpotensi untuk pecah atau enggak Iya. gitu. Jadi Hmm. baiknya diketahui lebih awal lebih bagus Hmm. sehingga nanti seandainya ada yang berpotensi, nah kita bisa antisipasi dari awal gitu Mas. Menarik nih Iya, iya, benar tipsnya ya. nih. Ya. Kita Benar, belum benar, pernah tuh, benar. Dok, MRI kepala, Dok. Nah, di rumah sakit kita bisa. Iya. Siap, siap. Siap, siap, siap. Tapi deg-degan juga ya. Ya, ya. Aduh, iya, iya, iya. Dan ini, Dok, yang terakhir, Dok, untuk Ya, pola hidup sehat tadi dokter udah bilang ya, olahraga atau bergerak yang cukup, terus kemudian hindari obesitas, terus kemudian Hmm. jaga pola Pola makan, makan. ya kan, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Nah, kalau ini kan sekarang juga lagi rame soal mental health nih, Dok. Terakhir nih, ya, Dok, ya. Nah, kehidupan atau tekanan atau pressure gitu yang ada di kantor mungkin gitu ya, kemudian di jalan, itu ngaruh nggak sih, Dok? Kalau kita kan kadang-kadang stres Iya, stres di jalan di ya. jalan atau stres di kantor gitu kan. Nah, banyak nih orang-orang toksik nih, Dok, ceritanya di sekitar kita nih, Dok. Nah, itu gimana, Dok? Ngaruh nggak sih, Dok? Kira-kira, Dok? ngaruh Mas, ngaruh Mas. Oh, Oh ngaruh. iya. Ngaruh. Jadi salah satu faktor resikonya itu stres, beban, Hmm. tekanan di tempat kerja yang pertama ya. Misalnya kita Iya. harian itu kan masih usia-usia produktif ini paginya kerja Mm-mm. sampai siang atau sampai sore. Nah, Mm-mm. itu sudah mendapat tekanan ya. Berangkat kerja macet, stres. Di Mm-mm. kerja mungkin dengan beban kerja yang tinggi juga Stres. sedikit banyak akan menyebabkan stres juga. Pulang Hmm. macet, stres lagi. Nah, yang sering tidak disadari itulah begitu kita pulang Mm-mm. di rumah, ini harusnya itu kualitas istirahat kita, kualitas tidur kita harus bagus. Iya. Nah, kadang-kadang Berat. sekarang itu trennya malam begadang, main games, Iya. kemudian nonton, apa gitu ya, menyebabkan kita tidurnya itu di atas jam 10, Mm-mm. kurang istirahatnya. Sedangkan besok kita harus memulai aktivitas yang Iya. sama lagi. Mm-mm. Nah, ini aktivitas fisik yang tinggi akan membuat stres meningkat sehingga menyebabkan resiko juga untuk terjadinya pecah pembuluh darah otak itu, Mas. Nah, ini nih Jelas. bahaya nih.
Nggak boleh. Iya. Jadi jangan Nggak pulang boleh stres. malam-malam, Mas. Ayo kita pulang. Iya, iya. Dok, luar biasa sekali dok insight-nya Mantap, dok. mantap. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga untuk Okezoners ya. Paling tidak tahulah kira-kira bagaimana cara untuk menghindari lah penyakit-penyakit silent killer ini. Dokter Rais, terima kasih atas Thank you, waktunya. dokter. Nanti kita ngobrol-ngobrol Siap, lagi ya thank you, dok ya. dokter. Terima Sampai kasih. Sehat jumpa, selalu, dok. dokter. Sehat selalu. Sama-sama, Mas. Ngeri ya. Ngeri kan? Kayak, Oh ya, makanya nggak boleh stres tuh, ya kan? Nah, Ah, makanya kita harus menjaga ritme kalau bekerja. Om. betul. Iya, jadi Olahraga, istirahat itu ya. istirahat Penting yang ya ternyata. cukup gitu ya. Karena saya pikir, Hmm, oh istirahat 5 jam cukup, ternyata nggak juga ya. kurang. 5-6 jam, itu Iya. nggak cukup ya. Butuh Efektif waktu tidur tuh 8 jam. Memang ya. Iya, seharusnya. dan Idealnya ya 8 jam. Iya. Iya. Dan memang ini ya ini juga yang harus diantisipasi sebenarnya ya Betul, untuk betul. mengatur pola hidup kita lebih sehat Betul, gitu. Dan betul, kebanyakan dari kita memang tidak menyadari itu ya. Iya, Asik iya. kerja, asik mengejar achievement sebenarnya. Achievement gitu Ya kan. kan, pengen punya rumah, pengen punya mobil, Ya betul Mas. Namanya kita hidup ya, kadang kan kita butuh pengen menikah. pengakuan gitu kan. Iya, itu dia. Benar. Apalagi generasi-generasi sandwich ini. Yang ngurus atas bawah ya. Iya, benar Mau banget. nggak mau kan kita harus kerja dengan lebih ekstra keras lagi. Dan Intinya kita harus kerja cerdas juga ya Mas. betul. ya? Dan ini juga jadi apa ya, antisipasi supaya Mm-mm. jangan terlalu diforsir Betul. untuk bekerja. Kita bukan robot kan? Iya, Iya. dan jangan lupa tubuh kita juga butuh istirahat Betul. gitu. Jadi pada saatnya kalau udah alert, tubuh udah ngerasa Iya. udah waktunya tidur, udah tidur lah. Tidur. Gitu. Iya, benar. Jangan kita paksakan nanggung nih, jangan deh, mending ya. Karena sehat itu mahal. Sehat Bener itu loh, Mas. mahal. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal, dan Makanya yang kita harus tadi jagain. Dokter Rais bilang ya harus check up. Ya. Itu bener loh, kepikiran loh saya jadinya. MRI ya. MRI otak bener tuh, Boleh. gawat itu. Jadi kalau ada yang mau endorse boleh. Ini Okezone bikinnya cuman ini doang, cek Iya. kesehatannya tensi doang. Iya. Ya Sama boleh asam nanti. urat sama ini apa? Kolesterol. Kolesterol ya. Ini kurang nih. Kurang Harusnya ya. tambah sama MRI ya. Iya, amin. Segera insya Allah. Nanti Om Kemas bisa atur lah ini Amin. gimana. Siap, mudah-mudahan tetap stay Dan- health. Iya, ya. tetap sehat, dan Okezoners juga harus tetap menjaga kesehatan. Ya, semoga kita bisa bisa terus berkarya juga Om ya. Ya, betul, Tanpa betul. harus stres Betul, gitu ya kan. Betul. Memetakan Memetakan. pekerjaan Iya. dan mengelola stres itu penting. Penting Gitu. banget. Sama istirahat tuh Ya, bener loh. dan penting. istirahat itu juga penting. Kelola stres, bener banget itu. Wah, ini luar biasa. Pagi-pagi kita sudah mendapatkan Thank you insight. Dr. Rais, keren banget insight-nya ya. Thank you. Yang penting sehat semua buat Mas Andri, Yes. teman-teman semua Ya, Okezoners. sehat juga Amin. Okezoners juga ya. Om Kemas juga nih tetap sehat ya. Amin. Dan kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi, tetap di Morning Zone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.